warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, suratan wassalaman ala rasulillah wabarakatuh. Maka yang saya hormati Ketua Umum Perjuangan Wali Songo Indonesia, kita sambut dengan tepuk tangan Kiai Haji Salim Abbas bin Yasin. Tamu kehormatan kita dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme BNPT, Ketua Direktur Deradikalisasi BNPT, Brigadir Jenderal Polisi Ahmad Nur Wahid, Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Pusat Kiai Haji Ahmad Junaidi, merangkap sebagai Wakil Khatib Pengurus Besar Nahdlatul Ulama di Jakarta, Mbak Mufid Dahlan dari Klaten, Mbak Muhadi. Selamat datang pula kepada seluruh Ketua DPW PWI se-Indonesia. Ada juga Mursiduna wa Murabbirohina Kiai Haji Wahid Mahfud dari Kebumen, Yai Ismail dari Surabaya, Yai Mubarak dari Jawa Tengah, Wonogiri, Kiai Riyad dari Sragen, dan yang lainnya. Para anggota pengurus perwakilan delegasi dari masing-masing dewan pimpinan daerah PWI yang kita batasi 4 orang setiap kabupaten yang saya cintai. Selamat datang, marhaban, ahlan wa sahlan di Pondok Pesantren Nahdlatul Ulum Cempaka Kresek Tangerang, Banten dalam rangka kerja nasional PWI Pusat. Hari ini adalah sebuah kegiatan yang sangat penting untuk kita. Kita sudah jadi anak bongsor. Dalam waktu yang relatif singkat, kita sudah hampir sepulau Jawa tingkat kabupatennya selesai. Kalau tidak dibatasi hari ini dengan registrasi yang ketat, ini satu kabupaten ada yang bawa 30 orang. Saya mohon maaf kepada ketua kabupaten, tidak boleh masuk di pintu gerbang, hanya boleh lihat-lihat pemandangan Kresek yang indah ini. Kita yang sabar, jangan kita mau besar dulu tanpa penguatan organisasi yang ketat. Kita nanti ada waktunya untuk show of force. Kita akan adakan di ibu kota negara Republik Indonesia. Silakan nanti setiap provinsi mengirim sebanyak-banyaknya, setiap kabupaten mengirim sebanyak-banyaknya. Ini ada yang unik ini, Gus Jen. Saya makin Gus Jen karena beliau jenderal tapi alimnya kayak dia. Ini kalau tidak dibatasi banyak hari ini. Ada yang purik, kalau bahasa klasiknya purik, bahasa ininya apa namanya, ngambek ya, bahasa Indonesia ngambek, karena terpaksa dibatasi dan tidak boleh masuk arena rakernas. Kenapa? Tempatnya terbatas, tempatnya kecil. Kita sudah hitung setiap kabupaten itu 4 orang, itu insya Allah untuk rakernas bisa. Tapi lebih dari itu tidak bisa. Nanti kita insya Allah mudah-mudahan Allah akan kasih rezeki, kita beli tanah di Jakarta buat lapangan. Jangan nyewa, kita beli. Dan nanti untuk sokopor itu mungkin di Gelora Bung Karno. Ini dari satu DPD di Demak, mereka siap 1000 personil untuk acara ini. Kata saya nanti
katanya di Demak sendiri akan ada acara di bulan Desember. Silakan di situ 1000 personil. Tapi di sini nanti hanya Demak aja yang datang. 1000 personil nanti mungkin itu untuk di Demak 10.000, Masya Allah. Tidak bisa di pondok NU begini 10.000 kita mengundang seluruh kabupaten. Jadi mohon Demak bersabar buat acara di Demak, dan nanti mohon juga dengan kuantitas yang sama untuk acara di Jakarta. Untuk apa? Kita deklarasikan kecintaan terhadap negara dan bangsa Indonesia. Jangan biarkan siapapun di tanah kita yang tercinta ini mereka berusaha mencoba ingin memecah belah anak bangsa Indonesia. Semakin PWI besar, insya Allah negara kesatuan Republik Indonesia semakin aman, damai dan tentram. Kenapa? Karena kita lebih spesifik dari ayahanda kita Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama terlalu besar dan banyak yang diurusin. Kita yang diurusin cuma satu, Bahlawi. Bahlawi dan usaha menguasai dan kehormatan dan kemuliaan Nusantara. Ini yang kita lawan, dan insya Allah akan berdampak positif untuk negara kesatuan Republik Indonesia. Cuma kita jangan kasih semangat, organisasinya harus kuat. Ini boleh yang tidak teregistrasi, supirnya masuk, yang lainnya tuh ya, yang saudaranya masuk, tapi nanti setelah hanya yang teregistrasi gedenya mana sekalian? Pengurus kabupaten dan provinsi yang hadir. Kenapa? Karena kita mau betul-betul membahas tentang kita, tentang organisasi kita yang semakin besar, tapi masih banyak kebocoran organisatoris di mana. Karena kita memang awalnya itu bukan ingin membuat organisasi yang kemudian kita kembangkan, karena kita sudah punya organisasi Nahdlatul Ulama, tetapi kita ingin mengumpulkan anak-anak NU yang semangat sama untuk membela negeri, membela budaya, membela segala macam warisan leluhur Nusantara, tapi kemudian menjelma begitu rupa seperti saat ini. Dan ini kita tidak boleh sembarangan. Penguatan organisasinya harus kuat. Allah katakan innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffa ka'annahum bunyanun marsus. Allah itu senangnya pada orang yang berjuang shaffa, yang berbaris rapi. Ka'annahum bunyanun marsus, sepertinya mereka bangunan yang kokoh. Kalau bangunan ada tiangnya, ada carangnya, ini nanti orang ada apa namanya besinya, ada kerangkanya dan lain sebagainya. Organisasi pun begitu. Dan Al-Quran telah memberikan kepada kita melalui surat As-Saffat itu bagaimana pembagian tugas. Wasaffati saffa. Harus ada yang berbaris di depan. Siapa? Laskar Sabilillah. Fazajirati zajra. Siapa dia? Zajirat itu sahihah, orang yang mendiri. Tanfidiyah, pengurus, ketua umum, saya sebagai wakil dan seluruh perangkatnya ke bawah, tingkat provinsi, tingkat kabupaten, kecamatan, sampai ranting. Di Brebes sudah ada rantingnya itu. Hebat. Saya hadir waktu pelantikan ranting PWI di Brebes. Yang ketiga, organisasi itu harus ada fataliyati dzikra. Harus ada orang-orang intelektualnya. Ada wasofati sofa, tentara, ada fazajirati zajra, pengurus,
ada fakta dikro, orang yang selalu membaca buku untuk mengarahkan organisasi dari belakang. Siapa dia? Para kesepuhan, para ulama, para kiai-kiai yang berada di dalam PWI, masuk dalam struktur dan juga yang tidak masuk dalam struktur daripada guru-guru ulama-ulama PWI. Ini begitu. Jadi kita harus tahu job description-nya itu, apa namanya? Itu ya. Kita ini untuk apa? Sebagai apa? Sebagai laskar. Ya harus seperti laskar, galak. Jangan laskar seperti zajira, pengurus, atau seperti tahiyyat para kiainya. Jangan. Seorang zajira, pengurus harus seperti zajira. Jangan seperti laskar. Tahiyyat dikro, para kesepuhan harus seperti kesepuhan. Semuanya insya Allah akan kita bahas dalam rakernas ini. Karena waktunya yang sangat terbatas, makanya tadi itu karena ada beberapa rundown acara yang molor sampai jam 10, kita ingin acaranya itu berjalan lancar karena Gus Jemin itu banyak sekali kegiatan supaya cepat. Beliaunya siap rupanya untuk ada lagi. Alhamdulillah. Harus ada katanya apa namanya Indonesia Raya. Ketumnya marah-marah juga. Iya betul sih. Kalau acara, kalau waktunya pas, semuanya harus. Pertama baca Al-Quran, kedua Indonesia Raya, Layalan Wakaf, PWI. Emang begitu biasanya untuk acara-acara resmi di perjuangan bersama Indonesia. Tapi ini karena sudah siang, saya khawatir masjidnya ini ada acara lagi dohor, kita persingkat. Ternyata dua orang ini memang luar biasa para pejuang semua. Kita tepuk tangan untuk ketum kita dan Gus Jenderal Ahmad Nur Wahid. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya kita kepada beliau bersama kita